Masih di 91,1 FM Radio Informasi dan Inspirasi Keluarga. Sahabat Sada masih bersama Bang Darda di sini. Masih dalam edisi di buku Alfi Al-Ghazi, Maaf Tuhan Aku Hampir Mulai Nyerah, bab tentang pernikahan ya. Tadi setelah Bang Darda sharing dengan sahabat Swada tentang sangat ingin menikah, kali ini Bang Darda akan sharing dengan sahabat Swada pernikahan impian. Wow, seperti apa ya pernikahan impian itu? Sahabat Swada, seseorang itu sedang termenung di tepian sungai. Pikirannya melambung menuju alam khayalan. Ia sedang memimpikan mengarungi pernikahan yang penuh dengan kebahagiaan. Hidup berdua dalam balutan keromantisan. Hidup bersama seperti para selebgram, berduaan berjalan di pinggiran pantai, jalan-jalan lintas negara, dan tak lupa bikin vlog ya. Bikin vlog supaya dunia tahu bahwa ia sedang bahagia. Hal-hal yang terlihat indah. Hanya saja sahabat, apabila hari ini mimpi pernikahan kita hanya tentang hal-hal seperti itu, maka mungkin kita belum sampai kepada kisah percintaan dua insan yang ingin mengubah arah peradaban. Mereka menikah bukan hanya sebagai jalan menuju kebahagiaan, tapi juga jalan meluaskan kebermanfaatan. Masya Allah. Jalan menuju surga dan untuk berkhidmat kepada agama. Bukan hanya pernikahan yang berlandaskan cinta, tapi juga cita-cita. Pernikahan yang darinya mampu mengubah arah peradaban. Wow, luar biasa. Seorang penguasa wilayah Tikrit bernama Najmuddin Ayyub ditawari saudaranya untuk menikahi anak seorang sultan yang cantik dan menawan saat itu, sahabat. Namun Najmuddin Ayyub menjawab bahwa wanita itu tidak cocok untuknya. Wow, masih adakah yang seperti itu, sahabat saudara? Insya Allah ya. Nah lantas saudaranya bertanya tentang wanita seperti apa sih yang cocok dengannya. Najmuddin Ayyub menjawab dengan tegas, aku menginginkan istri yang soleha, yang bisa menggandeng tanganku ke surga dan melahirkan anak yang dia tarbiyah dengan baik, sehingga jadi pemuda dan kesatria, serta mampu mengembalikan Baitul Maqdis ke tangan kaum muslimin. Allahu Akbar. Jadi sahabat Swada, Najmuddin Ayyub ini pengen wanita yang seperti itu nantinya. Wanita yang soleha, yang bisa melahirkan anaknya, yang bisa membebaskan Baitul Maqdis. Allahu Akbar. Ya, jadi pernikahannya tidak hanya tentang fisik, tentang cinta, tapi ada cita-cita di dalamnya. Allahu Akbar. Walaupun hidup di wilayah Tikrit, Irak, yang jaraknya begitu jauh dari Baitul Maqdis, hati dan pikiran Najmuddin Ayyub senantiasa dekat dengan Baitul Maqdis. Oleh karena itu, segala impiannya termasuk soal pernikahan ia curahkan untuk kebebasan Baitul Maqdis. Allah. Najmuddin Ayyub bermimpi menikahi istri yang soleha dan melahirkan kesatria yang akan mengembalikan Baitul Maqdis ke pangkuan kaum muslimin dari jajahan pasukan salib. Hingga pada satu waktu ketika ia sedang bersama seorang syekh, datanglah seorang gadis biasa yang berasal dari kampung, sahabat. Saat gadis kampung itu ditanya oleh syekh, kenapa ia menolak pinangan laki-laki yang tampan dan juga mapan. Nah, jadi ini dia ditawarin sudah laki-laki yang tampan, ganteng ya, dan mapan atau kaya harta ya. Gadis itu menjawab bahwa laki-laki seperti itu tak cocok dengannya. Masya Allah. Kalau tadi Najmuddin Ayyub yang ngomong begitu, dan sekarang di depan Najmuddin Ayyub ada seorang perempuan ngomong juga seperti itu. Lantas saya bertanya, laki-laki seperti apa sih yang kau mau? Dari balik tirai gadis itu menjawab, Masya Allah, dari balik tirai ya sahabat saudara, aku ingin seorang pemuda yang menggandeng tanganku ke surga dan melahirkan darinya anak yang menjadi kesatria yang akan mengembalikan Baitul Maqdis kepada kaum muslimin. Dia cocok untukku. Pas. Masya Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya. Jadi kembali ke sharing Bang Darda sebelumnya, kita mempersiapkan dan Allah akan memberikan pasangan yang satu level dengan kita, sahabat saudara, satu tingkatan dengan kita.
Jadi kalau kau ingin mengetahui levelmu, maka lihat pasangan kita kayak gimana. Masya Allah. Nah, impian yang sama persis dengan apa yang Najmuddin impikan. Maka tanpa ragu ia berdiri, sahabat saudara. Lalu dia meminta kepada Syekh untuk dinikahkan dengan gadis itu. Sungguh gayung bersambut, sahabat saudara. Jadi diterima juga. Satu tujuan yang akhirnya dipertemukan dalam perjalanan. Masya Allah. Hingga akhirnya pernikahan mereka melahirkan seorang putra yang bernama Yusuf bin Najmuddin Al-Ayyubi, atau lebih dikenal dengan nama Salahuddin Al-Ayyubi. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Salahuddin Al-Ayyubi merupakan tokoh yang berperan dalam membuka gerbang Baitul Maqdis, sahabat saudara. Masya Allah, benarlah bahwa apabila impian akhirat kita ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka pasti akan datang pertolongan Allah, sahabat saudara. Jadi impian cita-cita kita selama di dunia ini kita bawa, kita tarik kepada kita ingin ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ingin cita-cita akhirat. Termasuk ketika kita bekerja, kita tekadkan, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita ingin pekerjaan yang membawa kita pada surga, kita ingin lingkungan yang bisa mendukung kita untuk terus dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka insya Allah Allah akan mengabulkan doa kita. Nah, termasuk ini pernikahannya. Bagi sahabat saudara yang belum menikah dan mau menikah nih, ayo sekarang diluruskan niatnya. Menikah itu karena apa? Karena Allah. Dan ambil cita-cita akhirat dalam rencana pernikahanmu. Insya Allah Allah akan memudahkan jalannya. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah. Semoga kita tak sekedar menikah untuk menuntaskan kesendirian, kata Alfi Al-Ghazi di sini ya, tapi menikah dengan harapan bisa turut mengubah arah peradaban. Berjalan berdampingan, menghabiskan sisa perjalanan dengan mengharap surga sebagai ujungnya dan kebermanfaatan sebagai jembatannya. Indah nian pernikahan yang dibangun atas dasar cinta, iman, dan cita-cita. Masya Allah, sahabat saudara, luar biasa ya. Jadi sahabat yang mau menikah nih, yang jomblo masih ada waktu untuk menata diri, menata hati, mulai dari nol, sehingga ada ada masa-masa di sana yang dulu mungkin ketika orang tidak mengerti hal ini, dia masih meniatkan dalam pernikahannya hal-hal yang biasa saja, tidak dibawa ke akhirat. Tapi sahabat saudara yang sudah tahu ilmu ini, teori ini, maka semoga bisa memulai lebih awal daripada orang-orang dulu yang belum tahu ya. Nah, jadi sahabat saudara, indah nian ketika pernikahan itu didasari dengan iman, cinta, dan cita-cita. Laksanakan, insya Allah tercapai ya sahabat saudara. Amin ya rabbal alamin. Sahabat saudara, pada masanya nanti setiap dari kita punya episode patah masing-masing, hingga langkah tertatih, semangat meredup, dan betapa hidup membanting kita begitu kerasnya. Pada jalan-jalan sunyi, kita mencoba mencari arti. Pada masa lalu, kita coba mendamaikan diri. Pada Allah, kita akhirnya kembali. Kita pernah sepi, tapi bukan berarti kita mati. Kehidupan kita pernah getir, tapi bukan berarti kita berakhir. Pada masanya nanti, akan ada seseorang yang bersedia menemani langkah-langkah kita. Tak akan pergi walaupun kehidupan membanting berkali-kali. Ia yang bersedia bersama hingga akhir, hingga maut memisahkan, dan surga menjadi pelabuhan akhirnya. Bersabarlah sebentar lagi. Jikapun tak kamu dapati seseorang seperti itu di dunia, sungguh tiada yang mampu menandingi kebahagiaan jika surga telah menjadi akhir pencarian kita. Sahabat saudara, demikian kebersamaan Bang Darda di Inspirasi sore kali ini. Semoga bermanfaat, semoga menginspirasi. Kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirrabbilalamin, dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.